Silahkan Pak materi. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak? Kedengaran Kedengaran Kedengaran. jelas aman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua yang menyempatkan waktu hadir pada malam hari ini. Apapun motifnya ya, untuk menghadiri kegiatan malam hari ini, barangkali ada kebutuhan di kantor atau sekedar pengen belajar atau mungkin sekedar untuk meramaikan acara seperti itu. Nah, memang kegiatan kita ini tuh istilahnya nggak selalu ramai. Kemarin itu paling ramai juga 10 orang ya. 10 orang ya, lumayan lah buat bikin buat bikin konten di Instagram, buat bikin konten di YouTube. Terus kalau kawan-kawan juga sebenarnya ada beberapa orang yang minat ke desain grafis, jadi tahu banyak gitu, jadi belajar juga, baik itu soal kemarin tentang marketing juga gitu. Nah, untuk kedepannya insya Allah kita mau coba fokus, karena kemarin masih banyak intro-intro. Ini kedepannya mau fokus buat bahas Inkscape, sama mungkin ada satu materi lagi, cuma belum tak obrolin sama pematerinya mau seperti apa pekan depan, seperti itu. Nah, saya izin share screen 3 slide doang sih. Oke. Nah, sebelum kita mulai buat melihat Inkscape-nya sendiri, mungkin ada pertanyaan dari beberapa teman, atau mungkin ada beberapa insight. Kenapa sih kita tuh belajar Inkscape? Kenapa bukan Adobe Illustrator atau misal Corel atau aplikasi desain grafis yang lain? Nah, jadi sebenarnya saya cuma menjelaskan apa yang biasa saya pakai sehari-hari. Nah, itu Inkscape. Nah, kalau ceritanya itu, saya dulu pertama kali belajar desain grafis, saya menggunakan Microsoft PowerPoint, karena memang sekedar untuk menata kata-kata, terus nanti menambahkan foto-foto atau mungkin gambar-gambar sederhana gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah bosan di PowerPoint, saya itu coba untuk belajar Corel dulu. Belajar Corel, nge-crack. Nah, nge-crack akhirnya lebih kurang cukup mahir lah untuk menggunakan Corel. Nah, terus lama-lama tuh saya kayak nge-crack Corel itu makin susah, makin hari makin susah. Jadi kayak males gitu loh buat makin hari di-crack terus selama sekian bulan, nanti di-crack lagi gitu. Itu kayak males gitu. Nah, terus kemarin pas masuk UGM juga saya masuk masuk bidang media di Keluarga Muslim Teknik. Itu diajarkan kalau bisa software itu kita beli, jangan kita pakai yang bajakan gitu, karena kasihan sama yang bikin itu udah capek-capek. Nah, untuk Windows sendiri kan kebetulan dikasih sama kampus gitu, jadi saya menggunakannya itu dengan santai gitu, nyaman aja untuk menggunakan Windows sama Microsoft Office, kebetulan diberikan dari kampus. Nah, terus karena saya waktu itu masih make Inkscape kalau nggak salah, Inkscape, masih make Corel, saya itu coba cari alternatif lain. Nah, buat tugas-tugas belajar bareng beliau saya tetap menggunakan PowerPoint. Cuma setelah mencari lebih jauh lagi, apa sih software yang
cukup bagus buat desain grafis, terutama vektor yang dia itu gratis gitu. Akhirnya saya menemukan ini yang namanya Inkscape. Nah, jadi kalau latar belakang saya sendiri itu menggunakan Inkscape karena ya Inkscape itu gratis itu awalnya. Nah, setelah lama-lama menggunakan Inkscape ternyata Inkscape ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai desainer grafis sambil-sambilan gitu. Itu bahasa kerennya itu kayak freelance lah gitu. Nah, kenapa saya milih Inkscape? Yang pertama itu dia berbasis vektor sesuai dengan kebutuhan. Terus saya juga coba baca-baca referensi lagi. Mereka membandingkan antara Inkscape dengan Illustrator, dan memang antara Inkscape dan Illustrator itu bedanya itu tidak terlalu jauh seperti itu. Jadi seperti fasilitas yang ada di kita ingin melakukan apa di Illustrator itu juga bisa dilakukan di Inkscape. Begitu juga sebaliknya. Cuma kan kalau kita menggunakan Illustrator itu Illustrator itu berbayar. Biasanya satu paket dengan Adobe Creative Suite itu kayak perlu berlangganan per bulan lah itu. Nah, saya tidak punya dana cuy. Nah, jadi saya cari yang gratisan. Nah, yang kedua open source ini sumber terbuka. Jadi kayak misal kita itu bisa mencari kode di balik Inkscape-nya dan bisa kita improve sendiri gitu. Mungkin bagi kawan-kawan yang benar-benar masuk ke dalam pemrograman bisa dicari tahu gitu. Dan memang ada juga beberapa script yang bisa dijalankan. Jadi kayak kita itu bisa nambahin fitur ke Inkscape-nya dengan script-script tertentu gitu. Nah, cuman sejauh saya memakai Inkscape, saya belum sampai butuh beberapa script untuk dijalankan. Kecuali waktu itu PowerPoint waktu itu saya pengen bikin video kalau nggak salah. Butuh bikin video, dan di PowerPoint juga disediakan fitur script gitu, kayak ngoding gitu. Nah, soalnya kan dari PowerPoint itu mengekspor ke video cuma 720p, sedangkan saya itu butuhnya 1080p. Akhirnya udah cari di internet gimana caranya, terus ternyata harus pakai script. Coba pakai script, alhamdulillah ternyata bisa bekerja. Tuh. Nah, yang ketiga itu adalah ukurannya ringan. Jadi saya juga senang dengan Inkscape karena ukurannya ringan. Jadi saya itu menggunakan Inkscape sejak laptop saya itu masih laptop yang lama, laptop dari SMA. Dia itu masih pakai Intel Celeron waktu itu, dan itu bisa dijalankan di situ. Nah, kalau dibandingkan dengan Corel, dibandingkan dengan Illustrator, kalau misal kita pakai di laptop yang spesifikasinya rendah, Inkscape ini tuh terasa jauh lebih ringan gitu. Nah, terasa jauh lebih lancar. Cuman ketika kawan-kawan punya komputer yang lebih kuat gitu, atau punya desktop, punya komputer tower yang bagus lah gitu, monggo kawan-kawan pakai Corel atau Illustrator gitu. Dan kalau kawan-kawan juga punya budget lebih gitu untuk membeli paketnya untuk mendapatkan pengalaman desain grafis yang lebih mulus gitu, yang lebih lancar. Nah, selanjutnya untuk format file dari Inkscape sendiri itu formatnya .svg gitu. Kalau misal Photoshop itu .psd, kalau misal di Microsoft Word itu kan .docx, .ppt gitu. Nah, selain itu Inkscape ini juga kita itu bisa buka filenya Corel di Inkscape. Nah, saya stop sharing dulu, ada yang mau bergabung. Oke. Halo Aska, selamat datang. Oke, sampai mana tadi? Nah, jadi format filenya itu SVG. Nah, format file SVG ini punya beberapa keuntungan. Yang pertama, dia ini tuh bisa cross platform. Kalau misal kawan-kawan pakai Corel atau pakai Illustrator, file Corelnya atau file Illustratornya itu langsung dilempar ke PowerPoint atau langsung
dilempar ke website itu nggak bisa. Kawan-kawan harus ekspor dulu menjadi format gambar, yaitu format PNG atau JPG. Nah, kalau Inkscape selagi format apa namanya, selagi aplikasi lainnya itu kompatibel, biasanya itu menerima gitu. Misal kayak ini PowerPoint. Nah, ini logo kode G yang saya taruh di bawah ini sebenarnya dari ininya sendiri, dari Inkscape. Langsung saya lempar ke sini. Dan ini bisa diedit langsung di PowerPoint. Nah, atau misal untuk kawan-kawan yang sedang mengembangkan aplikasi website gitu, atau sedang mengembangkan web atau aplikasi online gitu. Nah, format SVG ini tuh sedang banyak digunakan. Bahkan format SVG ini bisa dimodifikasi supaya dia jadi punya animasi gitu, animasi format vektor. Nah, cuma untuk saya sendiri, saya belum sampai untuk membuat animasi. Nah, masih dalam format SVG. Nah, terus Inkscape ini juga kawan-kawan bisa ekspor filenya dalam bentuk PDF. Nah, format PDF juga bisa. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau mau diekspor ke JPG atau PNG tentunya sudah pasti bisa ya, karena memang untuk kebutuhan media online, atau untuk media cetak juga bisa. Terus kekurangannya Inkscape, yang pertama itu dia itu bukan standar industri. Jadi ketika kawan-kawan mencari lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan desain grafis, yang ditanya itu biasanya kalau bukan Corel, Photoshop, Illustrator. Nah, jarang sekali yang bertanya itu kayak, kamu tuh bisa Inkscape nggak gitu. Nah, itu tuh jarang ditanyain gitu. Jadi belum menjadi standar yang umum lah bagi dunia industri yang kalau kawan-kawan itu kerja gitu. Tapi kalau kawan-kawan sebagai sambilan, misal freelance, atau mungkin kawan-kawan mengelola media organisasi, atau sekedar untuk hobi, ya kan orang-orang nggak penting bagi orang-orang kamu bikinnya pakai apa, entah itu pakai PowerPoint, Inkscape, ataupun Canva sekalian. Itu orang-orang tuh nggak peduli. Mereka tuh cuma peduli kalau ini hasilnya bagus gitu, ini hasilnya menarik. Nah, selanjutnya kekurangan lain dari Inkscape ini, dia tidak bisa beberapa halaman. Oke, ada yang bergabung lagi. Teman Muhan. Nah, yang kekurangan yang kedua itu dia tidak bisa beberapa halaman. Jadi biasanya itu saya akali menggunakan apa ya istilahnya, entah itu dengan beberapa file, nanti kan diekspor satu file ke satu halaman, file yang lain di halaman yang lain gitu. Terus pakai tools online buat menggabungkan filenya gitu, kayak PDF joiner seperti itu. Oke. Halo Aldi, selamat datang. Nah, jadi itu ya Inkscape. Kenapa saya menggunakan Inkscape, kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Inkscape itu sendiri. Nah, selanjutnya kita mau menginstal Inkscape. Kawan-kawan ada yang kesulitan nggak dalam menginstal Inkscape-nya? Udah pada keinstal semua? Sudah. Aman-aman ya. Udah. Oh iya, alhamdulillah. Nafi udah bisa, Naf? Belum. Oh iya, Nafi tadi tuh izin dia lagi di luar, tapi sambil mendengar. Aldi sama Aska? Aldi itu dia makainya Photoshop. Kalau Aska makainya apakah? PowerPoint masih? Halo Aska? Oke. Iya, halo. Halo, Cek. masuk. Kamu pakai aplikasinya apakah? Gimana, Mas? Kamu pakai aplikasinya apa? Udah keinstall Inkscape belum? Sudah. Oh sudah. Oke.
Nah, Sorry baru. Ya sudah. sip. Nah, ini ya halaman depannya Inkscape. Mungkin kawan-kawan sudah lihat sendiri. Nah, Inkscape ini sudah masuk ke versi 1.1. Nah, jadi dulu ketika saya menggunakan Inkscape itu dia masih versi 0,9 berapa gitu. Jadi masih belum serapi yang sekarang. Nah, kalau sekarang kan seperti ini Inkscape kita. Oke, saya tutup dulu. Nah, dia terus berkembang ya, insya Allah. Oke, sekarang kita mau coba buka Inkscape-nya. Nah, ketika pertama kali ngebuka Inkscape, nah yang muncul itu adalah halaman seperti ini. Mungkin kawan-kawan yang baru baru ngeinstal itu ininya masih kosong ya. Nah, kalau saya kan kebetulan sudah ada beberapa dokumen yang saya kerjakan. Nah, ini tuh sudah muncul di sini, diklik langsung di load. Nanti terus kita tinggal lanjutkan pekerjaan kita. Nah, ini kan di bagian time to draw. Kita coba lihat quick setup. Nah, quick setup, supported by you, dan time to draw. Nah, dulu itu insert cuma halo? Ini udah subscribe. Belum subscribe. Belum masuk ya? Duh. Sekarang share screen masuk. Oke. Sorry. Nah, makasih Apip sudah mengingatkan. Nah, ini ya tampilan awalnya Inkscape. Ini ada bagian time to draw di sini untuk melanjutkan pekerjaan kawan-kawan. Misal kemarin sudah mengerjakan apa, terus tinggal klik load gitu, langsung terbuka. Nah, kita coba dari bagian quick setup. Nah, kalau dulu Inkscape itu cuma satu tema terang gitu, dan bisa sih ganti tema menjadi tema gelap, cuma kayak perlu mindahin file sana sini gitu loh. Nah, sekarang itu nggak perlu, udah langsung disediain sama Inkscape-nya. Sini kita coba pakai kanvasnya default, keyboardnya default, terus apa nih bacanya, appearance pakainya yang colorful, terus pakai yang dark. Nah, biar enak gitu, karena ini kan malam. Kalau malam saya lebih suka gelap ya, biar enak aja gitu. Tapi kalau siang karena lingkungan sekitar itu terang, saya gunakan yang terang. Nah, ini kan di bawah kita bisa lihat ada beberapa logo-logo, nanti contoh logo yang akan muncul di Inkscape-nya sendiri. Nah, ini kan kalau bisa diubah dari grayscale, dia jadi grayscale. Klasik simbol. Nah, ini masih logo-logo yang lama. Nah, ini yang default. Nah, ini yang lebih lama lagi. Kayak jadul gitu loh stylenya, kesannya. Kita gunakan yang colorful, kemudian kita save. Nah, supported by you ini semacam promosinya mereka itu hidup dari yang namanya donasi. Nah, biasanya program open source itu hidup dari donasi. Jadi kalau kawan-kawan misal sudah ada kelebihan rezeki, monggo donasi ke sana. Saya sendiri sebenarnya juga belum pernah donasi ke sana. Terus ini time to draw. Nah, di sini kita persiapkan dokumen kita. Kan ada existing files. Nah, di sebelahnya ada print, screen, video, sosial, dan other. Nah, kalau dulu itu nggak ada layar ini, langsung ke new document. Masuk ke new document langsung, yang pertama dilakukan itu adalah mengatur ukuran dokumen. Tapi di Inkscape yang baru kita bisa tentukan kita itu mau bikin apa sih. Nah, ini ada video, saya belum pernah coba ya. Kita coba yang screen dulu, yang umum untuk dilakukan. Bukan screen ding, sosial. Nah, ini ada nih screen nih yang lucu nih dikit, yang kayak ada aneh. Ini ada desktop 2K, desktop 4K, desktop SD.
Terus di sini ada juga Mobile Flip Phone 5, Mobile Flip Phone X, Mobile Smallest. Tahu lah maksudnya apa? Tablet Flip Pad Pro gitu. Saya itu juga bingung kenapa sih mereka tuh nggak bilang aja gitu iPad gitu, iPhone gitu loh. Nah, di sini ada pilihan kita mau ambil ukuran dokumen yang berapa. Nah, kalau saya yang paling sering itu menggunakan Instagram Square karena kita mau ngepost di Instagram, postingan Instagram lah istilahnya. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat Facebook, Instagram, LinkedIn. Nah, jadi ketika kawan-kawan hendak mau bikin desain, yang pertama dicari tahu itu adalah ukurannya dan mau dipakai di mana. Nah, misal kalau mau dipakai kita mau bikin wallpaper, pilih yang screen, terus pilih yang desktop 1080. Sekarang kita ambil yang Instagram Square. Tuk. Mana dia? Nah, kelihatan nggak? Nah, Kelihatan. oke. Nah, ini adalah tampilan Inkscape ketika pertama kali kita buka. Nah, untuk pertemuan pertama saya mau mengenalkan beberapa fitur yang ada di Inkscape. Mungkin kawan-kawan belum punya yang di sebelah kanan ya. Yang punya masih di sebelah atas sama yang sebelah kiri. Nah, kita coba bahas yang sebelah kiri terlebih dahulu. Oh ya, sebelum bahas itu, bahas navigasi dulu. Ini kan kawan-kawan kalau lihat, saya kan bisa geser-geser kanvasnya ini kiri kanan gitu, bebas gitu. Nah, itu menggunakan menggunakan mouse. Pakai klik tengah. Nah, klik tengah itu apa ya? Yang ini loh, scroll wheel ini itu ditekan. Nah, yang ini kan ada scroll nih, itu ditekan sambil digeser, tek tek gitu, tek tek gitu. Coba. Nah, itu sangat berguna ya kawan-kawan untuk nanti kan kalau kita ngedesain nggak mungkin tuh ukuran segini terus ubah-ubah di sini gitu. Kadang juga kita perlu untuk mau otak-atik di sini, terus habis itu nanti otak-atik di sini gitu. Ya udah tinggal pakai klik tengah gitu, scroll wheelnya itu ditekan aja. Mungkin agak keras ya karena jarang ditekan gitu. Ya udah ditekan aja, tek gitu, tek, geser kayak ngedrag. Bisa semua? Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan Bisa. aja ya. Oke. Itu trik yang pertama. Yang kedua buat zoom in sama zoom out. Nah, kayak gini. Kawan-kawan bisa pakai tombol plus minus di keyboard, di keyboard. Atau bisa juga sambil menekan tombol kontrol di keyboard, terus scroll wheelnya diputar-putar. Nah, ini tombol kontrolnya ditekan terus sambil ini di scroll. Nah, itu buat zoom. Jadi kita gampang gitu mau ngedit di bagian mana gitu. Nah, kalau saya kan mouse saya itu udah rusak scrollnya, jadi terpaksa menggunakan keyboard buat zoom. Oke. Pertama navigasi. Yang kedua, di sini ada beberapa tombol. Nah, jadi masing-masing kursor punya fungsinya tersendiri. Nah, yang ini, ini tuh buat nanti ya kita bahas. Kita bahas ini dulu. Tek. Ini buat bikin kotak. Nah, terus di sini ada bikin lingkaran. Ini ada bikin bintang. Kok saya bintangnya 6? Defaultnya itu 5 kalau nggak salah.
corners 5 star. Nah gini. Halo Nasiran, selamat datang. Nah, terus ini 3D box sama spiral ini saya belum pernah gunakan malahan, belum pernah saya pakai, jarang dipakai sih kayaknya. Oke, kalau mau ngapus gimana? Balik ke ini, apa namanya, tombol panah yang paling atas, terus diklik baru dihapus. Nah, jadi kalau misal yang masih aktif itu adalah tombol yang lain, terus kawan-kawan klik gitu, nah itu enggak, nah bisa ding, kalian itu nggak bisa gitu. Jadi kalau kawan-kawan ingin memilih objek, pilih yang di sini dulu, tek gitu, supaya bisa di drag juga kayak gini, set, pilih banyak, dihapus misal, atau pilih banyak, digeser, pilih banyak, digeser. Nah, kita coba fokus sama yang apa namanya ini, yang dua di atas ini. Nah, ada trik lagi nih. Aduh. Ini coba dihapus dulu ya biar lebih fokus. Ini kotak, kalau kawan-kawan tarik biasa saja, set gitu. Nah, kawan-kawan bebas untuk bikin ukurannya berapapun, tarik kemana gitu, lepas aja gitu, tergantung kebutuhan kawan-kawan. Nah, tapi kalau kawan-kawan butuh apa namanya, perbandingan yang apa namanya, yang kotak benar-benar persegi, coba kawan-kawan sambil tekan tombol kontrol. Nah, jadi dia tuh kayak ada dek 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 gitu ketika di ini digeser. Nah, nanti tuh kawan-kawan bisa paskan ke perbandingan yang kawan-kawan butuhkan. Nah, itu persegi, set gitu. Kalau geser-geser dikit kan dia nggak apa-apa. Kalau misal tombol kontrolnya dilepas, gini, tombol kontrolnya kita tahan, tek, nah biar dia jadi persegi. Nah, kalau apa namanya, selain itu juga bisa pakai tombol control shift. Kalau tombol control shift nanti dia keluarnya dari tengah. Kalau kontrol saja kan dari ini, dari pojokan dia keluarnya. Kalau control shift dia dari tengah. Oke. Nah, ya kalau jadi kawan-kawan mungkin sudah pernah dengar juga aplikasi desain yang namanya itu Canva. Nah, dan Canva itu sifatnya menggunakan template. Jadi benar tidak sebebas Inkscape gitu. Kalau kawan-kawan benar-benar apa namanya, ingin berkreasi lebih banyak istilahnya, itu kawan-kawan lebih baik menggunakan Inkscape. Tapi kalau misalnya kawan-kawan lebih suka untuk menggunakan template yang sudah disediakan, ya udah silakan menggunakan Canva. Cuma kan salah satu kekurangan menggunakan template itu ya bisa jadi template yang sama digunakan di beberapa tempat. Jadi kayak, loh ini kayak desainnya siapa gitu, kayak udah pernah lihat gitu. Nah, jadi ketika menggunakan Inkscape memang kita banyak memainkan namanya keyboard dan mouse. Nah, kalau kawan-kawan yang menggunakan apa namanya, trackpad juga sepertinya kayaknya cukup kesulitan ya. Jadi saya sarankan menggunakan mouse. Cuma saya juga sering kok menggunakan trackpad kalau apa namanya, kalau kepepet gitu loh. Ya udah, nggak lupa bawa mouse, ya udah pakai trackpad. Kadang juga bawa mouse cuma lupa bawa ini apa namanya, alasnya. Jadi susah buat gerakin, ya udah tinggal pakai trackpad. Bisa, cuma ya lebih susah. Nah, ini untuk persegi ya. Lingkaran juga seperti itu, kalau ditekan tombol kontrol, nah ini bisa dia bulat sempurna. Kalau kontrol shift, dia keluarnya dari tengah. Kalau misal kontrol aja, dari pojokan. Ada yang kesulitan? Bisa semua? Sejauh ini sih bisa. Oke.
Masih awal ya, masih pemanasan ya. Oke. Nah, nanti kawan-kawan yang seperti ini tuh otomatis sudah ke ini sendiri kak, udah terbiasa karena kayak ini kan sering dipakai ya cara-cara seperti ini. Jadi kayak udah otomatis aja gitu ke tangannya gerak pakai muscle memory gitu lah istilahnya. Nah, ada lagi. Ini kan persegi ya, kita punya persegi. Kalau diklik sekali dia itu seperti ini. Kita punya persegi, punya lingkaran. Nah, lingkaran ke tepi dulu. Kalau dia diklik sekali, pojok-pojoknya itu silang-silang, set gitu. Fungsinya apa? Buat mengubah ukuran. Nah, kalau ukurannya seperti ini kan jadi pecah, apa istilahnya? Jadi enggak rasionya itu berubah dia. Jadi kalau mau mengubah ukuran, tekan lagi kok tombol kontrol. Nah, jadi tombol kontrol ini sering banget dipakai kawan-kawan. Tombol keyboard saya yang pertama rusak itu ya tombol kontrol sebelah kiri. Soalnya kan tombol yang sebelah kanan kan dipakai buat mouse, yang sebelah kiri itu buat menekan tombol kontrol. Nah, sama tombol W juga, karena kontrol dan W itu sering dipakai buat main game juga dipakai kontrol sebelah kiri. Kalau buat desain juga dipakai tombol kontrol sebelah kiri gitu. Akhirnya rusak dia. Nah, jadi kan ketika dia diklik ini buat mengubah ukuran ya, mengubah ukuran. Diklik sekali. Tapi ketika kawan-kawan sudah klik satu kali seperti ini, terus diklik lagi, tek. Nah, panah-panahnya ini tuh berubah. Panah-panahnya berubah dan fungsinya itu berbeda. Nah, fungsinya yang di pojokan itu untuk memutar. Kayaknya saya pinggirin lingkaran tadi. Soalnya kalau lingkaran diputar ya udah gitu-gitu aja gitu. Namanya lingkaran kan. Nah, kalau kotak dia itu kelihatan. Nah, lagi-lagi nih, tombol kontrol lagi kita bahas. Kalau misal kawan-kawan putar kayak gini, itu kayak kawan-kawan memutar dengan bebas. Nah, tapi kalau kawan-kawan tahan tombol kontrol, itu kayak ada apa istilahnya grid gitu loh, kayak tuk tuk tuk. Nah, gitu, tuk 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 gitu. Nah, jadi kayak misal udah diputar, kita coba panjangkan ya biar kelihatan. Warna apalah, warna kuning. Nah, gini, set set tek 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 gitu. Nah, ini kan saya bikin pakai kontrol ya tadi. Kalau saya mau luruskan lagi itu bisa. Nah, jadi dia berputar berdasarkan sudut tertentu. Saya tuh nggak tahu berapa sudutnya, tapi dia itu menggunakan sudut tertentu. Coba kalau saya tidak tekan kontrol. Nah, terus saya mau luruskan lagi. Nah, gimana nih? Nah, seperti ini, dan ini tuh nggak benar-benar lurus. Ada nggak sih sini tuh keterangan rotasinya berapa? Nggak ada ya. Nah, ini tuh nggak benar-benar lurus lagi kawan-kawan, karena dia sudah diputar tanpa ukuran tertentu gitu. Jadi ini tuh kayak udah bebas gitu objeknya. Nah, Ctrl Z. Nah, itu kan tadi saya udah bikin gini gitu. Terus berubah lagi. Nah, itu caranya itu tekan tombol Ctrl Z untuk mengundo, sama seperti di Word, PowerPoint atau program yang lain lah gitu. Biasanya Ctrl Z buat undo atau undo lah gitu. Kayak kalau beberapa orang, saya itu pertama kali baca undo itu undo bahasanya. Ternyata dia itu undo. Batal lakukan. Nah, kita sudah punya kotak, punya lingkaran. Nah, objek yang mau kita ubah itu kan tentu nggak mungkin kita bikin kotak lingkaran aja kan. Kita mau misal kita mau ubah warnanya. Kita tadi sudah ubah ukuran, udah putar-putar. Nah, buat mengubah warna itu kawan-kawan tinggal klik objeknya sampai keluar panah-panah seperti ini kan. Terus klik yang di bawah. Nah, ini pakai warna terserah kawan-kawan. Warna apa? Oke. Nah, itu kalau klik. Nah, lagi-lagi kontrol. Lagi-lagi ada trik dari si CTRL. Nah, kalau kawan-kawan tahan. Oh, bukan.
Sekarang bukan gilirannya kontrol, sekarang gilirannya shift. Ada nggak sih tulisannya itu di bawah? Nah, ini kan ada tulisan di bawah tuh, shift klik. Nah, misal ini rekan saya sudah berwarna merah. Nah, kalau saya tekan tombol shift terus tekan yang warna hijau, teng. Nah, dia itu akan memberikan efek garis berwarna hijau di tepinya. Nggak kelihatan ya? Warna apa ya? Warna hitam misal. Nah, ini jadi dia ada ada garisnya. Kalau misal mau menghilangkannya, nah ini juga yang di sebelah paling pojok kan ada yang silang nih. Nah, itu juga salah satu warna gitu, tapi itu bukan warna. Dia ini tuh tanpa warna. Apa ya istilahnya? Teng. Nah, mengosongkan. Jadi kalau kawan-kawan klik yang di sini berarti dia tuh tanpa warna. Nah, kita coba pakai warnanya merah. Kalau kawan-kawan klik yang paling kiri, warnanya hilang. Sisa garisnya saja. Nah, atau mungkin sebaliknya, kawan-kawan ingin dia itu punya warna terus nggak punya garis, itu sambil tekan tombol shift klik yang silang. Nah, hilang dia. Oke. Terus apalagi nih yang basic? Nah, yang basic sekali. Selanjutnya mungkin kawan-kawan sudah lihat nih, dari tadi lihat di sebelah kiri ini ada huruf A. Nah, coba diklik, terus diklik lagi, terus di sini kita bisa bikin tulisan. Nah, ini kan untuk mau bau keran kan sudah bisa ya kawan-kawan. Sambil tekan Ctrl Shift. Kalau misalnya kawan-kawan tidak tekan tombol Ctrl atau Ctrl Shift, itu jadi kayak gini, set. Ketarik dia. Jadi orang yang sudah capek-capek bikin font itu kayak sedih gitu gara-gara fontnya itu berubah jadi kepanjangan, kependekan kayak gini, kayak digeprek. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengubah ukuran tulisan, jangan lupa sambil tekan tombol Ctrl set. Nah, kan rapi dia dibandingkan yang di atas. Oke. Nah, kita coba bikin desain sederhana. Kita bikin desain sederhana. Saya coba ini hapus dulu karena biasanya ini nggak ada kan. Nah, misalnya seperti ini. Silakan. Kita sudah bisa bikin tulisan, bikin kotak, bikin lingkaran. Nah, kita tepikan dulu. Nah, saya ketika ketika hendak melakukan desain sesuatu apapun itu, biasanya yang pertama saya lakukan itu adalah mewarnai background kanvas kita. Nah, dengan menggunakan ini kotak set. Nah, seperti ini. Nah, ini kotak kalau kawan-kawan taruh seperti ini set gitu, hati-hati gitu ceritanya. Set. Nah, set. Nah, ada lagi tuh kayak pas saja terus. Nah, ini bisa kita paskan. Pakai menggunakan edit mana ya? Saya juga udah lupa letaknya di mana, cuma bisa cari. Ini di objek, terus klik align and distribute. Tuk. Nah, muncul tampilan yang di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan tools yang sangat
basic. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah tools yang lebih kompleks gitu, tools yang lebih kompleks. Ini ada juga nih sebelah kanan banget nih. Ini buat apa ini gitu. Nanti kita coba latihan untuk yang selanjutnya. Kita coba yang sederhana dulu. Nah, ini ada kotak nih. Kotak mau kita taruh di pojokan seperti ini. Nah, caranya pertama relatifnya kita bikin dulu, kita ganti menjadi page. Nah, kita bikin posisinya ini relatif terhadap halaman. Terus kita tekan yang ini, align left edges. Nah, ini tuh kalau udah di align seperti ini, dia tuh bener-bener tek gitu loh ke pojokan. Kan pas banget ini. Nah, sejauh apapun kita ngezoom itu dia tetap pas gitu. Ini ya keuntungan dari desain menggunakan vektor. Di zoom seberapa jauh pun dia itu nggak masalah gitu. Kalau misal dia bitmap itu dia bakal kotak-kotak, misalnya di Photoshop. Nah, ini kan kita sudah pepetin ke sebelah kiri. Selanjutnya kita mau mepetin ke sebelah atas. Nah, kliknya yang ini, align top edges. Tek. Nah, jadi dia pojokan. Nah, terus saya ingin besarkan dia sampai ke pojok sini. Nah, ini kan saya nggak bisa jangkau nih pojokan sini, pasnya di mana. Di sini tuh saya copy paste, terus taruh di pojok kanan bawah. Aduh. Nah, baru deh kita tarik sampai dia ketika ke bawah ini kayak tek. Nah, ini kayak tek gitu, kayak ada magnet yang narik gitu. Nah, jadi dia background polosan kita dulu. Ini ada nih tadi yang di bawah, dihapus saja. Set. Nah, buat background saya biasanya pakai yang abu-abu agak keputihan. Jadi dia itu nggak benar-benar putih banget itu loh. Jadi dia itu sedikit gelap, samar tapi dia sedikit gelap. Nah, terus setelah itu kita bikin tulisan. Kita bikin tulisan di atasnya, pelatihan desain grafis. Tuh. Tanggal berapa sekarang? Copy paste bisa 21 Januari. Ingat sekarang sudah 2022. Sudah bukan 2021 kawan-kawan. Sudah bukan 2000, apalagi 2020. 2022. Nah, ini kan kita bicara soal teks. Teks itu kan mestinya kita bisa ganti fontnya. Nah, kalau kawan-kawan klik sekali, dia itu masih seperti ini, panah-panah yang digunakan untuk mengubah ukuran. Kalau diklik sekali lagi, dia itu datang buat memutar-mutar, atau dia menarik-narik seperti ini. Nah, cara mengganti font, kawan-kawan bisa double klik. Nah, nanti keluar di atasnya berubah seperti ini. Jadi kan kalau misal biasanya itu di atas seperti ini ya kawan-kawan, ada kotak-kotak seperti ini, ada PX dan sebagainya. Kalau teksnya di double klik, dia berubah. Nah, ini juga berlaku buat objek-objek yang lain. Misal tadi kotak ya kawan-kawan klik kotaknya, tek. Nah, double klik dia berubah. Nah, menjadi bagan untuk mengubah kotak. Kalau double klik teks, dia menjadi bagan untuk mengubah teks. Kalau dia lingkaran, double klik, dia menjadi bagan untuk mengubah lingkaran. Nah, kita ubah font dulu ya. Nah, ini di double klik teksnya, terus di sini dipilih aja font yang kawan-kawan sukai. Apa ya, loading ya, biasanya itu di sini tuh kadang ada bug ya kawan-kawan. Kadang itu ada error di sini, cuma bisa gitu dicoba-coba aja terus. Misal apa ini? Nah, ini apa ini bakalannya?
Kita klik misal Comic Sans. Nah, atau misal ini. Terserah kawan-kawan mau pilih font apa di sini. Kalau saya apa ini? Lebih senang dengan font yang misal Montserrat. Kawan-kawan biasanya nggak ada, kalau pertama kali buka aplikasi biasanya Montserrat itu nggak ada. Ini harus diinstal dulu. Nah, terus kalau mau menebalkan Ctrl B bisa nggak ya? Nah, bisa Ctrl B, Ctrl I bisa nggak ya? Nah, Ctrl I kayak di Microsoft Word. Nah, latihan desain grafis 1 Januari 2022. Nah, kita misal taruh di bawah dulu aja. Hati-hati ya, yang digeser itu teksnya bukan backgroundnya. Nah, biar backgroundnya nggak kegeser-geser, diklik dulu. Kita klik kanan. Nah, kita klik kanan, kita kunci lock selected objects. Kunci, jadi nggak kegeser-geser lagi dia. Kalau kita mau menggesernya, klik kanan, unlock objects below, baru bisa digeser lagi. Kita lock lagi. Nah, kita taruh di bawah dulu aja. Kita kecilkan. Nah, untuk awal biasanya kita coba bikin quotes apa ya? Saya tuh belum siapin quotes ya. Apa ya? Sampai sini kawan-kawan ada yang bingung atau masih lancar semua? Aman kan? Aman. Oke. Ini selera Faiz banget nih, desainnya sesuai poster kegiatan kita ya. aduh. Kan saya yang bikin, Ban. Nah. Oh iya. Iya, makanya. Ini juga saya bingung ini. Butuh teman sebenarnya buat ngedesain poster juga gitu. Butuh staff lebih banyak ini karena ternyata kegiatan kita bakal ada ke depannya. Kalau misalkan kawan-kawan ada yang mau jadi relawan ya monggo, saya sangat menerima. Oke. Apa namanya? Misal saya bikin quotes sendiri, desain yang baik adalah desain yang mampu menyampaikan informasi, bukan yang banyak bunganya. Misal nah ini kan panjang ini, kalau panjang ya udah kita kali pakai pakai enter. Sampaikan informasi bukan yang warna-warni lah, misal warna-warni. Oke. Nah, ini kan dia rata kiri ya. Ini kawan-kawan juga bisa ubah di sini. Jadi rata tengah. Nah. Jadi rata tengah. Nah, terus kita misal kasih kasih kotak. Woi, saya nekan sesuatu tadi. Nah, ini aja lah biar nggak bingung. Nih, kasih kotak, kasih blok seperti ini. Terus kita pilih warna misal kuning. Nah, kalau seperti ini kotak yang kita bikin akan menutupi teks kita kan. Nah, karena dia menutupi, kita perlu taruh dia di belakang teks kita. Caranya kalau pakai klik kanan bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Nah, caranya kita klik objeknya terus tekan
tombol peg down, PGDN kalau di laptop kawan-kawan. Biasanya ada di sebelah kanan. Di sebelahnya home, and, peg up, atau peg down, PGDN. Nah, dia bakal pindah ke bawah. Oke. Terus misal kita kasih apa namanya ini tuh aksesoris apa ya, hiasan gitu. Sekarang kan kita masih pakai lingkaran, kita coba pakai lingkaran di sini. Supaya bagus, mungkin kita cari warna lain, jangan warna hitam ya. Kita kasih warna oranye kali ya. Nah, warna oranye. Oke. Nah, ini kan kurang ke tengah ini. Pakai tools yang di sebelah kanan lagi tadi. Klik. Ini page halaman juga, terus klik yang tengah. Nah, dia pas di tengah. Ini juga kita taruh di tengah. Oke. Nah, misalkan desain kita sudah jadi. Kita ingin menjadikannya sebagai gambar. Pertama kita save dulu aja, kita simpan dokumen ini pakai Ctrl S, bisa. Terus kita simpan di, terserah kawan-kawan mau simpan di mana. Ini jadi bocor semua kerjaan saya, tapi ya udah nggak apa-apa. Tingkat 2002. Nah, misal pelatihan desain grafis, terus kita save. Dah, dia bakal ke simpan sebagai pelatihan desain grafis .svg Inkscape. Kan formatnya adalah svg, bukan spd. Nah, kita yang save tadi kan sebagai svg nih, masih dalam format apa namanya dokumennya ini. Nah, kalau kita mau jadikan gambar, kita klik file dulu, terus klik export png image. Nah, ketika kawan-kawan file terus klik export png image, nah di sebelah kanan ini akan bertambah satu lagi tab. Nah, ini kan ada dua nih, yang pertama yang align and distribute yang tadi, terus yang satu lagi export png image. Nah, di sini kita pilih yang page atau halaman, karena kita hanya ingin menyimpan yang ada di dalam halaman ini. Nah, ukurannya berapa? Ini 2000 x 2000 ya dia. Padahal tadi 1080, ya 1080 di 96 dpi. 1080 ini apa, dpi ini apa gitu. Nah, nanti kita bisa pelajari lebih dalam. Sekarang kita coba ubah sebelah kanan ini jadi 96 dpi 1080 kali 1080 pixel. Terus klik export as. Nah, sini kawan-kawan bisa ubah mau nyimpannya di sebelah mana. Misal di sini di folder yang tadi, tingkat 2022. Klik save. Nah, dia akan mengekspor. Nah, kalau langsung di sebelah menggunakan file 611 ini juga bisa. Ada yang error kan? Kedengaran kan? Aman. Oke. Nah, nanti ketika kawan-kawan buka foldernya, mana ini, tingkat apa namanya, kode G, tingkat 2022 ding. Nah,
Nah, di sini akan kelihatan apa namanya, desain yang sudah kita buat. Nah, ini. Oke. Jadi. Nah, seperti itu. Nah, biar enggak kebanyakan, biar kawan-kawan apa istilahnya tidak overwhelm dengan informasi, mungkin untuk kali ini dicukupkan seperti ini dulu dari saya. Mungkin diserahkan ke kawan-kawan apakah ada yang ditanyakan atau mungkin butuh pengen diapain gitu, atau ada saya yang terlupa, monggo silahkan disampaikan. Hana, Ya Han, monggo Han. itu yang ganti warna garis kotak itu warnanya bisa diklik kanan nggak? Kan kalau di Corel bisa diklik kanan tuh. Enggak, ini makanya kontrol Han, shift Han. Oh, Kalau klik kanan nggak bisa berarti. Kalau apa? Kalau klik kanan aja nggak bisa berarti. Nggak bisa. Corel lebih simpel ya pakai klik kanan ya. Sama tadi kan aku coba zoom gitu, kayaknya yang rotasi itu ada di pojok kanan bawah deh. Yang pojok kanan bawah itu buat merotasi apa namanya? Merotasi kanvasnya, merotasi apa namanya ini tuh? Selayar-layarnya gitu kan. Bukan itunya. Nah, ini kan Oke. berubah nih. Oh iya. Tapi kalau mau memutar mana ya kemarin itu? Mana? Oh iya. Pakai 0 lagi. Oke. Oke, terima kasih Hana. Oke, monggo barangkali dari kawan-kawan yang lain. Sudah? Tadi yang itu yang pakai page down itu apa, pakai shift atau page down doang? Page down doang. Kalau misalnya di menunya gitu ada nggak yang bukan pakai di keyboard berarti? Oh, keyboardnya Afif nggak ada page down ya? Ada nggak? Kadang Ada beberapa- sih, ada. cuma bisa apa ada menu tertentu atau apa gitu, toolsnya apa gitu. Harusnya ada sih di bagian mana ya? Nah ini di bagian objek, terus price to top, objek, Oh, lower gitu. Nah, kan males gitu loh datang ke sini terus klik lagi, datang ke sini klik lagi. oh jauh ternyata ya, udah Jauh. page down aja berarti. Mending ini. Gitu. Nanti diklik dulu baru tekan page down ya. Jadi kalau kita mau modifikasi apa, diklik dulu objeknya yang mau kita modifikasi. Oke. Thank you. Ada lagi? Sita? Aldi ini nanti kita kayaknya minta tolong nih buat ngajarin bikin apa namanya mockupnya Aldi, soalnya bagus-bagus. Apa itu mockup? Mockup itu kayak Mantap. Soalnya kita tuh banyak pengisi juga di grup sebenarnya, Viv. Oh ya. Orang-orang yang udah bisa gitu. Ternyata expert semua. Enggak semuanya juga sih. Kayak materinya Hanif kemarin itu nggak bisa soalnya. Punya spesialis masing-masing lah. Cukup? Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Pekan depan kita coba pelajari yang lebih yang lebih kompleks gitu, supaya desain kita tidak cuma hanya seperti ini gitu. Kita coba desain yang lebih kompleks. Kita belajar bagaimana ngedownload aset dari luar, misal logo-logo atau mengimpor gambar untuk kita edit seperti itu. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sudah nih. Udah ngantuk. Tidur. Oke. Oke.
Terima kasih atas kehadirannya. Billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi